Shalom segenap jemaat GK Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama dari rumah kita masing-masing untuk mengikuti ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Untuk mengingat cinta kasih, pengorbanan dan teladan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Akan diiringi dengan musik Aku Datang ke Salib. Jemaat sekalian, ibadah Kamis Putih ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan membaca dari Mazmur bertanggapan. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Biar jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau. Dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan dan firman-Nya lah yang terus menopang hidup kita. Karena itu, marilah kita memuji kasih setia Tuhan dengan menaikkan satu pujian, biar seluruh bumi. Seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Nya. Engkau layak, layak, terima pujian. Segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Nya. Engkau layak, layak, terima pujian. Segala puji Marilah kita pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia. Muliakan nama-Nya. Kita sama-sama menaikkan sekali lagi, biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Naikkanlah pujian ini dengan sungguh-sungguh jemaat sekalian. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Nya.
Engkau layak, layak, terima pujian, segala puji bagimu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. muliakanlah namanya. Muliakan namanya. Muliakan namanya. Saudara sekalian, masih di tengah-tengah situasi pandemik. Kita sudah melalui 6 minggu Prapaskah, melalui serangkaian ibadah itu. Adakah kita disadarkan betapa Tuhan sangat baik karena Dia memberikan firman-Nya untuk kita. Firman-Nya menuntun dan menyertai hidup kita. Firman yang telah datang ke dunia menjadi pribadi Yesus Kristus yang rela mati demi menebus dosa kita. Apakah kita menyadari betapa berharganya anugerah yang Tuhan berikan ini? Apakah hati kita masih berkobar dengan cinta kepada Tuhan? Ataukah telah surut bahkan hampir padam? Mari pada kesempatan malam ini, masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Memohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan agar kita bisa dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Jemaat diberikan waktu berdoa secara pribadi 40 detik. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, selama masa pandemi ini ya Tuhan, kami menyadari di dalam hati kami ada sebuah kekeringan. Segala sesuatu berubah, banyak masalah yang baru muncul di dalam hidup kami, dan kami juga terhalang karena pandemi ini untuk bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan. Tuhan, kami mengalami kekeringan secara rohani. Kami memohon ya Tuhan, kembalikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa berkumpul bersama-sama menyembah-Mu. Dan kami juga memohon ya Tuhan, kembalikanlah kerinduan di dalam hati kami untuk menyembah Engkau dan menikmati firman-Mu. Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Engkau tahu bagaimana kami bergumul, dan juga Engkau tahu bagaimana kami masih merindukan Engkau dan firman-Mu atau tidak. Tuhan, tolong setiap daripada kami, Tuhan, seperti janji-Mu ya Tuhan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia harus hidup dari setiap firman Tuhan. Di dalam
Kamis Putih ini, kami mau merenungkan ya Tuhan, betapa kami sungguh butuh firman-Mu. Tuhan tolong tempatkan itu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah Kamis Putih ini, marilah kita mengingat kembali. Tak kala Yesus mulai melangkah menapaki jalan salib, di malam itu sebelum hari raya Paskah, orang Yahudi dimulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Dan untuk menunjukkan kasihnya itu, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yesus berkata, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu." Saudara sekalian, di malam itu pula ketika Yesus sedang makan bersama murid-muridnya, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sungguh menyedihkan ketika seorang murid tega mengkhianati gurunya. Ditambah lagi ketika murid yang lain tega menyangkali dia, tidak mengakui dia. Tetapi itu semua tidak mengurangi kasih Yesus untuk terus berjalan menuju jalan penderitaan demi menggenapi kehendak Bapanya. Saudara sekalian, kita semua sering seperti murid-murid Tuhan membuat hati Tuhan berduka karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihinya, karena kita lebih mencintai dunia ini. Kita tidak menghargai pengorbanannya. Untuk itu, marilah kita pada saat ini memohon pengampunannya. Mari kita mengakui dosa kita. Ya Tuhan, siapakah Engkau di dalam hati kami? Siapakah Engkau bagi kami ya Tuhan? Kami seringkali sudah merasa sangat biasa dengan status dan identitas kami sebagai orang Kristen. Tetapi nyatanya ya Tuhan, kami secara pribadi jauh daripada Engkau. Melalui momen Kamis Putih ini ya Tuhan, melalui momen menjelang Paskah ini ya Tuhan, kami diingatkan betapa Engkau menunjukkan kasih yang otentik. Bagaimana Engkau datang, Engkau melayani kami, Engkau merendahkan diri buat kami, dan bahkan Engkau mau mati untuk dosa-dosa yang tidak Engkau perbuat. Tuhan, bagaimana kami harus menunjukkan ataupun menyatakan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Tuhan, tolong berikan kepada setiap kami hati yang baru. Hati yang dibersihkan oleh darah-Mu. Hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah pengejaran keinginan diri kami sendiri, di tengah-tengah pergumulan hidup kami tetap mengutamakan Engkau di dalam setiap halnya. Tuhan, kami mengaku setiap dosa dan salah kami mengaku setiap ketidakpedulian kami terhadap Engkau, dan kami mau datang ke hadapan-Mu. Tuhan, tolong terimalah kami, karena kami percaya Engkau masih mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.
Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mendengar doa permohonan pengampunan yang kita panjatkan dengan penuh penyesalan karena Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur telah menerima pengampunan dari Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bila lagu ini boleh menunjukkan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kita akan menaikkan pujian, Tuhan kasih-Mu sungguh ajaib. Tuhan kasih-Mu ajaib, ku ingin mengerti bagaimana Kau dibawa hingga ke Golgota. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau kapan datang, tebuskan dosaku. Tuhan, apakah paku yang menyalibkan-Mu? Oh, hanya karena kasih-Mu Kau menggantikanku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau kapan datang, tebuskan dosaku. Bait yang ketiga, marilah kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hatiku Kau lunakan, hingga hancur lulu. Patutlah Kau puji. Hatiku Kau lunakan, hingga hancur lulu. Patutlah ku puji Kau, Tuhan dan Rajaku. Oh, ajarku kenal Dia, agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau ngapa datang, tebuskan dosaku. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, sebagai manusia ketika menghadapi jalan menuju ke salib, Ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia pun mengalami ketakutan, kegentaran, sehingga Ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Sebuah lagu yang menceritakan pergumulan Yesus di Taman Getsemani untuk mengantar kita untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Tuhan malam hari ini. Getsemani, tempat Yesus
Yesus berdoa, tubuhnya dibasahi peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia tunduk bergumul berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Bunyi doa yang naik pada Bapanya, ambil cawan getir dariku. Namun jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus kembali bergumullah, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Jemaat sekalian, mari sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk waktu pemberitaan firman Tuhan yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah kiranya di dalam waktu yang singkat ini ya Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dan boleh menggugah hati kami. Tuhan, tolong pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil daripada kitab Lukas, pasal yang ke-22, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari sekalian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku,
Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Satu bagian firman Tuhan lagi yang akan saya ambil adalah dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah kita pada malam hari ini berjudul Firman Hidup yang Menuruti Kehendak Bapa. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kamis Putih ada 2 event atau 2 kejadian. Yang pertama adalah kejadian di mana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Lalu di kejadian yang kedua adalah ketika Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, di mana dia berdoa di sana. Nah, pada malam hari ini kita akan memfokuskan perhatian kita kepada kejadian di mana Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani. Nah, menarik saudara-saudara karena ada terjadi kecocokan ataupun kemiripan makna di dalam kejadian di mana Yesus di Taman Getsemani berdoa dengan nama daripada Taman Getsemani itu sendiri. Di dalam kitab Lukas tadi ketika kita membacanya, kita menemukan bahwa di sana dicatat bukan Taman Getsemani, melainkan Bukit Zaitun. Memang Taman Getsemani terkenal dengan perkebunan zaitunnya. Dan nama daripada Getsemani itu sendiri memiliki arti daripada tempat pemerasan zaitun. Nah, saudara-saudara sekalian, kita mungkin harus mundur sedikit ke dalam perjanjian lama untuk melihat apa sih fungsinya daripada minyak zaitun. Kita misalnya melihat daripada kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-13, saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Di situ dicatat demikian. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, di dalam kitab 1 Samuel tadi, di situ dicatat Nabi Samuel mengurapi calon Raja Daud dengan minyak. Minyak apakah itu? Itu adalah minyak zaitun, saudara-saudara sekalian. Lalu kita mundur lagi ke dalam kitab Imamat. Kitab Imamat pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kedua. Imamat pasal yang ke-24, ayat yang kedua. Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Kitab Imamat 24 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Di situ menceritakan kepada kita bahwa di dalam bait Allah, pada waktu itu belum jadi bait Allah ya, masih kemah Allah. Di dalam kemah Allah, itu minyak itu harus yang murni,
Dan minyak itu fungsinya untuk menyalakan lampu, sebenarnya menyalakan api, kayak sumbu lilin begitu ya. Supaya di dalam hadirat Tuhan itu, di dalam kemah Allah itu selalu ada api ataupun lilin yang menyala dan tidak pernah padam. Dan minyak zaitun yang murni atau yang tulen itu harus terus-menerus di stok dan ditaruh di sana supaya selalu ada cadangan supaya api itu tetap menyala. Kalau itu berhenti, maka Tuhan akan marah atau Tuhan akan menuntut kepada bangsa Israel supaya itu diperbaiki. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam tradisi ataupun kebudayaan orang Yahudi ataupun orang Israel, minyak zaitun itu sangat penting dan sangat esensial maknanya. Nah, yang menarik adalah ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, dan nama daripada Getsemani itu sendiri adalah berbicara tentang tempat penumbukan atau tempat pemerasan zaitun. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesus digambarkan seperti sebuah buah zaitun yang hendak ditimpa atau yang hendak diperas oleh kehendak Allah Bapa itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu ketika di Taman Getsemani, ketika dia sedang berdoa, dia itu sedang mengalami tekanan yang luar biasa berat, yang hendak menekan habis diri dia, karena dia tahu ini adalah sebuah kondisi yang mengerikan setelahnya. Dan di situ kita menemukan bahwa di dalam kitab Lukas itu dicatat bahwa Yesus takut sekali karena dia harus menanggung akibat daripada dosa manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus diumpamakan seperti buah zaitun yang hendak diremukkan, hendak diperas di Taman Getsemani itu. Dan itu adalah kejadian yang pas cocok dengan nama daripada Taman Getsemani itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus pada saat itu ketakutan karena dia melihat ke depan, ke masa depannya, bahwa dia hendak dihancurkan atau ditindas ataupun diremukkan oleh akibat daripada dosa manusia. Perhatikan saudara-saudara sekalian, Yesus bukan hancur oleh dosa. Yesus tunduk kepada kehendak daripada Allah Bapa. Kehendak daripada Allah Bapa itu apa sih? Yang pertama, saudara-saudara, bahwa dosa manusia harus dihukum atau dosa manusia harus dibalaskan. Karena Allah adalah Allah yang kudus, dia tidak bisa menerima dosa, maka dosa harus dihukum. Lalu kehendak Allah Bapa yang kedua adalah bahwa seluruh hukuman itu yang harusnya ditimpakan kepada diri manusia berdosa dioper, saudara-saudara, dipindahkan ke atas pundak daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan hancur karena dosa, tetapi Yesus diremukkan oleh pada kehendak Allah Bapa itu sendiri. Yaitu bahwa dosa harus dihukum dan hukuman dosa itu ditimpakan ke atas diri Yesus. Supaya orang-orang yang dipilih dan diselamatkan Tuhan itu bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, dosa manusia ini bukan dosa manusia pada zaman lampau saja. Juga bukan sekadar dosa manusia pada zamannya Yesus saja. Tetapi ini adalah dosa manusia sampai kepada masa depan, kepada masa kita, dan juga sampai kepada masa selanjutnya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah beban yang teramat besar. Kalau kita, saudara-saudara sekalian, menanggung kesalahan orang lain yang bukan karena kesalahan kita, itu saja sudah susah. Kita merasa, aduh kenapa sih harus saya yang mendapat hukumannya. Aduh kenapa sih saya yang kena cipratan hukumannya ataupun akibatnya karena kesalahan orang itu. Kita seringkali tidak bisa terima. Padahal baru satu kesalahan daripada orang lain. Sedangkan yang Yesus alami di Taman Getsemani itu adalah akibat dosa secara keseluruhan umat manusia sepanjang
masa. Jadi saudara bisa bayangkan betapa beratnya hal yang harus ditanggungkan oleh Yesus. Tetapi seandainya saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, aku takut. Aku kalau bisa tidak mengikuti jalan ini ya Tuhan. Saya mau berkelit aja ya Tuhan. Saya mau kabur aja ya Tuhan." Saudara-saudara bisa bayangkan kalau pada momen di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, dia itu akhirnya memutuskan untuk tidak taat kepada kehendak Bapa. Maka saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini adalah orang-orang yang sangat kasihan. Kita adalah orang-orang yang sangat celaka karena kita berada di dalam bayang-bayang, masih berada di dalam bawah bayang-bayang dosa dan hukumannya. Kalau Yesus pada saat itu tidak taat, maka kita hari ini masih berada di dalam hukuman dosa. Kita tidak memiliki keselamatan itu. Nah saudara-saudara sekalian, sebenarnya kejadian Yesus berdoa di Taman Getsemani ini merupakan perbatasan daripada perjalanan Yesus itu sendiri. Yesus mengalami sebuah journey, sebuah bukan petualangan ya, tetapi sebuah perjalanan iman, saudara, yang panjang dari surga sampai kepada kematian. Seperti yang tercatat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa Yesus yang walaupun di dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia berada di posisi yang paling tinggi dari antara seluruh yang ada. Dia merendahkan dirinya mengambil rupa seorang manusia. Itu baru separuh perjalanan. Saudara-saudari sekalian. Separuh perjalanannya lagi adalah dari Taman Getsemani sampai kepada kematian di dalam kayu salib. Nah saudara-saudara sekalian, ini adalah ada perbedaan antara jalan untuk merendahkan diri dengan jalan menuju kematian. Dari surga menuju ke dunia adalah sebuah ekspresi daripada Tuhan itu sendiri. Dia merendahkan diri, merendahkan hatinya, mengambil rupa seorang manusia untuk menunjukkan simpatinya kepada kita dan sepenanggungannya, seperasaannya dengan kita. Tetapi separuh jalan lagi dari Getsemani sampai kepada kematiannya di kayu salib itu adalah jalan kehinaan. Jalan kehinaan. Jadi dia turun ke dalam posisi manusia, tetapi setelah turun ke dalam posisi seorang manusia, dia turun lagi ke dalam posisi yang lebih rendah daripada itu, yaitu mati. Manusia, ketika dia mati, maka seluruh nilai yang ada pada dirinya menjadi tidak ada. Sedangkan kalau Tuhan turun ke dalam kematian, apakah nilainya menjadi tidak ada? Nah ini adalah sesuatu hal yang harus kita renungkan secara mendalam, saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus bukan saja merendahkan diri, tetapi Tuhan Yesus memilih untuk dihina. Dari Getsemani ketika dia sungguh-sungguh berdoa dengan sangat gentarnya, sampai dia masuk ke dalam penyiksaan dia, sampai akhirnya dia disalib di atas kayu salib. Itu adalah jalan yang dia pilih secara sadar di dalam ketaatannya untuk dihina
oleh manusia yang notabene sebenarnya dia selamatkan sendiri. Saya tidak tahu apakah kebenaran ini membukakan pikiran saudara-saudari sekalian dan juga menggugah hati Anda atau tidak. Tetapi ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dan hal itu dicatat secara detail, pergumulan itu, prosesnya itu dicatat secara detail di dalam kejadian di dalam taman Getsemani. Di situ Yesus bergumul dengan sangat berat sekali. Dicatat bahwa Yesus sangat takut dan dia berkata kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Itu dicatat cuma satu penggal kalimat, saudara-saudara. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa sesungguhnya Yesus pun tidak dengan mudah mentaati Bapa. Yesus melewati sebuah pergumulan yang luar biasa sampai akhirnya dia menundukkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dan kalau di dalam kitab Lukas itu dicatat Yesus berdoa sampai peluhnya itu mencucurkan darah. Nah, saya ketika merenungkan dan mempelajari bagian ini, saya menemukan bahwa ada suatu hal yang menarik, saudara-saudara sekalian. Kalau kita berdoa itu kan biasa kan berlutut gitu ya, lalu tangan terlipat dan berdoa. Saya dulu waktu masih kecil suka bingung, gimana ya caranya sampai Yesus itu begitu ketakutan, sampai keringatnya itu keluar darah gitu ya. Waktu saya pelajari, saya menemukan sebuah kebenaran bahwa ternyata orang Yahudi itu ketika berdoa, itu dia berbeda posisinya dengan kita. Kalau kita melihat kepada saudara kita yang lain gitu ya, yang beragama lain, mereka kalau beribadah itu biasanya bersujud gitu ya, sembahyang itu bersujud, badan sampai di lantai dan kepala itu sampai ke lantai juga. Makanya kalau dari saudara yang kita yang beragama lain itu kalau dia rajin berdoa, rajin sembahyang, kita akan menemukan di sininya itu ada bekas kayak tanda kalau dia itu sering menggesekkan kepalanya itu ke lantai. Nah, orang Yahudi, orang Israel pun juga memiliki kebiasaan yang sama, saudara-saudara sekalian. Malah kalau orang Yahudi itu kalau dia lagi bergumul sekali, dia berdoa kepada Tuhan itu bukan cuma bersimpuh ataupun bersujud saja. Dia kalau lagi bergumul sekali, dia itu sampai tiduran, sampai rebahan itu di tanah. Sampai rebahan itu di tanah. Dan ketika dia rebahan di tanah, dia itu menggesek-gesekkan badannya itu ke tanah, saudara. Termasuk kepalanya tergesek-gesek ke tanah. Nah, konon saudara-saudara di Taman Getsemani itu ada sebuah batu besar di mana Yesus merebahkan dirinya di atasnya. Dan Yesus karena terlalu takut, saudara-saudara, karena terlalu bergumul, karena terlalu gentar, dia pun menggesek-gesekkan badannya dan menggesek-gesekkan muka dan kepalanya ke batu tersebut. Sampai di sininya semua, saudara-saudara, seluruh bagian kepala yang mengena kepada batu itu menjadi baret-baret dan mengeluarkan darah, saudara-saudara. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu benar-benar keluar dari hati yang sangat takut dan gentar. Sangat sulit untuk menerima kehendak Bapa. Bahwa seluruh dosa manusia itu harus dioper kepada dirinya supaya ada orang-orang yang bisa selamat. Yaitu Anda dan saya. Orang-orang yang mendapatkan anugerah yang terlampau mahal harganya. Saya rindu kita benar-benar memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana ketaatan Yesus yang begitu susah di Taman Getsemani itu. Jikalau dia pada waktu itu tidak
sepenuhnya taat pada kehendak Bapa itu untuk mengoper dosa itu kepada dirinya supaya ada orang-orang yang bisa selamat, maka kita semua adalah orang yang celaka karena kita masih belum mendapatkan anugerah keselamatan tersebut. Lalu bagaimana respon kita ketika kita memperoleh anugerah yang luar biasa tersebut? Kalau kita misalnya ketemu sama orang lain di luar sana gitu ya, yang memuji kita, yang menyanjung kita, kita akan tertawa, tersipu-sipu, kamu bisa saja, saya nggak sebegitunya deh. Tapi sebenarnya di dalam hati kita senang gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, terlebih daripada itu ketika kalau kita di luar sana, misalkan dalam konteks misalnya selama kita masih pandemi aja gitu ya, kita takut ketularan virus. Lalu kita misalnya tidak kebagian jatah vaksin. Lalu tiba-tiba ada orang yang berdiri di samping Anda terus menepuk bahu Anda. Saudaraku, kamu sangat perlu ya vaksin. Iya, saya ketakutan, saya takut kena virus ini. Ya sudah, saya merelakan jatah vaksin saya berikan kepada kamu. Pak dokter, suntik dia saja, tidak usah suntik saya. Biar dia kebal, saya bisa menunggu di waktu yang lain. Maka saya yakin saudara-saudari sekalian akan sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada orang itu. Oh Bapak, terima kasih. Karena Anda mau memberikan dosis Anda kepada saya, sehingga saya ini bisa kebal. Tetapi orang itu baru berkorban sampai sejauh itu saja. Yang dilakukan Yesus jauh lebih besar daripada ilustrasi yang tadi. Dia sampai mati di kayu salib. Dan proses itu dicatat di dalam kejadian di Taman Getsemani, di mana dia bergulat dengan dirinya sendiri, dengan ketakutannya, supaya akhirnya dia bisa meletakkan kehendaknya dan menerima kehendak Bapa. Inilah kasih yang sempurna, saudara-saudara. Inilah ketaatan yang sempurna. Kasih Yesus kepada kita membuat dia akhirnya menjadi taat kepada kehendak Bapa. Inilah kasih Yesus kepada Allah Bapa yang menuntut kepada dia untuk menanggung dosa manusia. Dan dia mengasihi baik kita maupun baik Allah Bapa. Maka dia akhirnya merelakan dirinya untuk menjadi seperti buah zaitun yang diperas di Taman Getsemani. Dan akhirnya dia taat. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini firman hidup yang menuruti kehendak Bapa. Tema yang paling di-highlight di dalam perenungan malam hari ini adalah soal ketaatan kita. Soal ketaatan. Apakah kita dituntut untuk taat seperti Yesus? Apakah kita dituntut untuk taat sejauh apa yang dilakukan Yesus? Tidak, saudara-saudara sekalian. Kita belum disuruh untuk mencucurkan darah ataupun bahkan mati demi Kristus. Tidak. Kita cuma dituntut itu sederhana, saudara-saudara. Kita dituntut cuma satu hal yang sederhana saja. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasalnya yang kelima. Kitab Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Kita cuma dituntut seperti demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Saya ulangin saudara-saudara sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah,
seperti anak-anak yang kekasih. Kita tidak dituntut untuk taat seperti Yesus, untuk mencucurkan darah, untuk mati. Kita tidak dituntut seperti demikian. Walaupun mungkin ada orang-orang yang berjalan sampai sejauh itu. Puji Tuhan. Tetapi kita cuma dituntut seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus ini, saudara-saudaraku, sebab itu jadilah kalian penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Apa sih kualitas daripada seorang anak? Apa sih kualitas daripada anak yang kekasih? Apakah anak-anak kecil itu adalah seseorang yang luar biasa? Tidak, saudara. Anak-anak kecil itu ya memang lucu, menggemaskan gitu ya. Mungkin polos begitu ya. Tetapi kalau kita menjadi orang tua, tentu kita sadar betul bahwa anak-anak itu memiliki banyak kelemahan. Hari ini nurut, besok lupa. Besok nurut, lusanya lupa lagi. Tetapi anak-anak itu menjadi anak-anak yang kekasih ketika sang anak tersebut, ketika dia lupa untuk taat, ketika dia gagal di hadapan orang tuanya, tetapi dia dengan segera bertobat, menyesal, dan datang kepada orang tuanya dan bilang, "Papa, aku mau nurut lagi." Sebab itu saudara-saudaraku sekalian, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kamu tidak dipanggil untuk perfect 100%. Tetapi kamu dipanggil untuk menjadi anak-anak yang kekasih. Belajar seumur hidup untuk menjadi penurut-penurut Allah. Hari ini berhasil, besok gagal, coba lagi. Hari ini gagal, besok coba lagi. Terus begitu di dalam kehidupan kita, terus mencari Tuhan untuk berbaikan kembali dengan Tuhan. Dan selalu ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Saudara-saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu hal yang lebih besar daripada kapasitas kita. Kita dipanggil ketika kita melihat keteladanan Yesus di dalam Taman Getsemani, kita dipanggil untuk, mari teladanilah aku. Kalau kamu gagal, mari coba lagi. Persis seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika di dalam Taman Getsemani tersebut. Yesus bilang, ayo berdoa supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Yesusnya pergi berdoa, mereka ketiduran. Di situ dicatat ketiduran karena berduka cita. Saya sebenarnya kurang bisa terima gitu ya dengan penggambaran itu. Mana ada orang yang berduka cita lalu tidur, saudara. Tapi mungkin ada orang yang demikian. Dan itu bukan dikatakan Tuhan Yesus sekali, tetapi 2 kali, 3 kali, saudara. Murid-murid itu gagal. Dan Yesus berulang kali mengingatkan kepada mereka, ayo bangun lagi yuk, berdoa lagi. Mari berdoa lagi kepada Tuhan, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari saudara sekalian, ketika kita merayakan ataupun mengingat momen Kamis Putih ini, kita belajar satu hal saja di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang penurut, yang menjadi kekasih di hadapan Allah Bapa. Kita mungkin gagal, kita boleh gagal, tapi kita harus bangkit dan mencoba lagi untuk terus taat, terus dekat dengan Tuhan, terus mencari dirinya. Biarlah kiranya perenungan kita pada malam hari ini mengingatkan kita. Sangat perlu bagi kita ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita bergumul di dalam pergulatan di dalam hati kita. Mungkin kita bergumul dengan keinginan diri kita sendiri, bergumul dengan masalah konflik dengan orang lain, ataupun dengan segala macam hal itu. Mari kita datang mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Taman Getsemani. Dia berdoa di hadapan Tuhan.
Dia merendahkan dirinya, dia belajar untuk taat, tidak memegang kehendaknya sendiri, dan akhirnya dia nurut sampai pada akhirnya. Mari kita pun juga belajar melakukan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita semua. Biarlah kiranya perenungan pada malam hari ini memberkati kita semua dan mengingatkan salah satu tuntutan, salah satu panggilan bagi kita anak-anak Tuhan adalah belajar untuk menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang kekasih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin. Jemaat sekalian, Yesus telah taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di salib. Janganlah kita melupakan pergumulannya dan penderitaannya bagi kita.
Janganlah melupakan kasih Tuhan yang bernyala-nyala bagi kita, karena semuanya demi keselamatan kita. Kiranya kita boleh selalu ingat datang ke hadirat Tuhan, mendekat kepadanya, terus bersyukur kepadanya, dan mempersembahkan diri kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Firman hidup. Marilah kita bertekad untuk terus mengingat dan mengenang Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah pujian ini kita boleh mengingat akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami kenang akan Tuhan. Kami hampir hadirat-Mu, kenangkan Tuhanku. Kasih-Mu bernyala-nyala di dalam hatiku. Oh Tuhan di Getsemani, penuh susah sedih, Ya tanggung segala dosaku, ku mau ingat selalu. Aku kenang salibnya, ingatlah Golgota. Allah disembahkan untuk keselamatan. Oh Tuhan di Getsemani, penuh susah sedih, Ya tanggung segala dosaku, ku mau ingat selalu. Bait yang ketiga, Yesus telah mati bagiku. Ku mau bersyukur selalu, kini kuserahkan diri untuk balas kasih. Yesus telah mati bagiku, ku mau syukur selalu. Kini ku serahkan diri untuk balas kasih. Oh Tuhan di Getsemani, penuh susah sedih, Ya tanggung segala dosaku, ku mau ingat selalu. Mari kita bersama-sama berdoa, menaikkan beberapa pokok doa syafaat dan doa syukur. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena selama 1 tahun di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan masih memeliharakan setiap daripada kami, Jemaat GKI Jatinegara. Memang ada yang berduka, ada yang menderita dan bergumul, tetapi secara keseluruhan ya Tuhan, Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong setiap jemaat GKI Jatinegara untuk tetap setia kepada Engkau. Dengan sabar menanti pertolongan daripada Tuhan untuk dunia ini. Supaya setiap daripada kami bisa melewati setiap pergumulan kami di tengah-tengah pandemi ini dan keluar sebagai orang-orang yang ditemukan setia oleh Tuhan. Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan sendiri melalui teladan-Mu, melalui firman-Mu dan juga pimpinan Allah Roh Kudus
memimpin masing-masing daripada jemaat GKI Jatinegara untuk berjalan keluar dari setiap pergumulan yang ada dengan taat kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan dan damai sejahtera dari segenap jemaat. Di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami sadar, secara kerohanian kami merosot. Kami tinggal bersama-sama dengan keluarga dalam waktu yang intens dan menimbulkan banyak perubahan di dalam diri kami. Kami banyak mengalami pergumulan juga. Kami memohon ya Tuhan, biarlah kami diberikan damai sejahtera dan pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menyesuaikan diri, bahkan kami bisa melewati setiap kesulitan ini, dan bahkan kami sebagai satu keluarga bisa semakin dekat dan saling memulihkan. Buat jemaat-jemaat yang sehat, Tuhan tolong pelihara kesehatan kami, baik fisik maupun rohani. Buat jemaat-jemaat yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Buat jemaat-jemaat yang berduka, Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Tuhan, setahun ini Tuhan izinkan pergumulan kami terjadi untuk memurnikan hati kami. Dan kami juga percaya Tuhan akan segera mengakhiri pandemi ini. Biarlah kiranya kami setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kami melihat bagaimana teladan Tuhan Yesus Kristus yang taat sampai akhir. Kami sebagai murid-murid Tuhan juga mau taat sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang setia. Ajar kami untuk setia kepadamu. Ajar kami juga untuk setia kepada keluarga kami. Ajar kami untuk setia menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan, kami juga mau memohon, besok kami akan mengikuti perjamuan kudus sekaligus memperingati Jumat Agung. Biarlah Tuhan menguduskan kami, mempersiapkan hati kami, sehingga kami ditemukan layak di hadapan Engkau. Dan biarlah kiranya ketika kami melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami boleh satu hati, satu jiwa ya Tuhan, duduk bersama-sama dengan Tuhan di perjamuan kudus-Mu. Kami menikmati Engkau, kami juga menikmati persekutuan dengan sesama anak-anak Tuhan, di manapun juga. Sama-sama memuliakan Tuhan, dan juga percaya di dalam janji-Mu. Biarlah kiranya perjamuan kudus besok ya Tuhan, boleh memperkenan hati Tuhan, dan membakar hati kami kembali untuk hidup bagi Engkau. Ini doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jawab, kiranya Engkau berkenan dan juga menyatakannya bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini segera berakhir. Esok pagi kita akan kembali datang ke hadapan Tuhan untuk mengingat kematian-Nya. Kiranya kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan dan boleh memberikan kita semangat untuk selalu datang kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan kacaukan jiwamu, semua gelap gulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram
oleh sinar kemuliaannya. Dari mati ke hidup maka ku ikut jejak Tuhanku. Dosa tak lagi berkuasa, oleh Yesus terbelenggu. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Janjinya pasti terlaksana. Percayalah segenap jiwa. Segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari jemaat sekalian kita mengakhiri ibadah kita dengan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami memohon biarlah kiranya Roh Tuhan menyinari hati kami, membuat kami mengerti apa kehendak-Mu bagi hidup kami. Mengapa Engkau mengizinkan pandemi ini terjadi begitu panjang, dan kami boleh melewati masa-masa Paskah di dalam kondisi pandemi ini. Bukan hanya sekali ya Tuhan, tetapi 2 kali di tahun lalu dan tahun ini. Apa kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan? Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami melihat bagaimana Engkau bergumul di tengah-tengah setiap penderitaan yang ada dengan setia sampai akhir. Tuhan, ajar kami dan bawa kami untuk mengerti apa kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk menjadi meneladan seperti apa yang Engkau lakukan bagi kami. Dan biarlah kiranya firman ini ya Tuhan bukan menjadi sekadar pengetahuan bagi kami saja, tetapi kami bisa menyimpannya dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Kami memohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan juga pimpinan Allah Roh Kudus terus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih pada malam hari ini telah selesai dan jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk warta tambahan, jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus besok pagi pukul 8 pagi secara live streaming di rumah masing-masing. Dengan tema Firman Hidup di atas kayu salib
dipimpin oleh Pendeta Wendy Pratama. Demikianlah warta tambahan untuk jemaat sekalian. Tuhan berkati.